Beberapa hari yang lalu kami menemukan 200 orang pengungsi di tengah laut. Dan kami menemukan mereka tengah malam dan kami tidak membantu mereka sama sekali. Yang artinya kami tidak berani memasukkan mereka ke dalam kapal pesiar karena... Dan tengah malam itu juga Coast Guard Italia langsung meluncurkan armadanya pergi ke titik koordinat di mana kami berada saat itu. Hai teman-teman semuanya, Vincent Hulu di sini dan salam satu jangkar. Masih hangat-hangatnya berita tentang kasus Rohingya yang ada di Indonesia. Saya tidak tahu harus menyebutkannya kasus atau mungkin lebih tepatnya lagi kejadian yang sedang kita alami di Indonesia. Pengungsi Rohingya terus-menerus datang ke Indonesia dan barusan beberapa hari yang lalu kami menemukan 200 orang pengungsi di tengah laut. Yang sebelumnya kami masih belum tahu apakah mereka pengungsi atau bukan. Kami menemukan mereka di tengah laut pada saat tengah malam. Hai teman-teman semuanya. Baru aja bangun karena memang saat ini aku lagi berada di deck 2 dan suara mesin di bawah benar-benar guncangannya kencang banget. Dan I was thinking like something wrong with it. Namun tengah malamnya sekitar jam 1 atau jam setengah 2 malam, saya sedang tertidur saat itu. Sorry, ini aku baru benar-benar bangun dan sekarang menunjukkan pukul 1.35. Ini adalah waktu kapal, waktu setempat di sini di mana kita berada saat ini. Kita lagi berada di mana ya? Dan kala itu kami sedang berlayar dari Yunani pergi ke Italia. Harusnya kami nyampe di Sicily besok pagi. Kalau jam segini biasanya kita lagi sailing, jadi suara mesinnya nggak begitu mengganggu. Tapi ini kapal sepertinya lagi maneuvering. Jadi kalau lagi maneuvering, lalu saya bangun karena memang ada suara-suara yang tidak mungkin bisa terjadi saat itu. Suara mesin guys. Jadi suara mesin ketika kapal kita lagi manuver atau ketika kapal kita mau berlabuh di pelabuhan. Suaranya benar-benar berisik. Kebetulan kamarku atau kabinku berada persis sekitar satu dek di atas mesin kapal. Karena saat itu saya masih di dek 2 atau di lantai 2. Suaranya benar-benar berisik, benar-benar mengganggu ketika lagi tidur, zrrrt gitu ya. Dan wajar-wajar aja apabila kita sudah mau berangkat, sudah mau sailing, atau ketika pagi hari, ketika kita sudah mau berlabuh di pelabuhan tertentu atau di negara tertentu. Yang tidak lazimnya ketika suara tersebut terdengar tengah malam. Saya terbangun dan melihat jamku, aku pikir aku sudah telat karena memang kalau pagi-pagi saya sudah bangun jam segitu. I was like, apakah saya telat? Alarmku kok tidak nyala? Kok kami sudah bisa nyampe di pelabuhan jam segini dan saya masih tertidur? Aku langsung melihat jamku dan menunjukkan pukul 1 tengah malam. Dan I was really surprised what's going on. Apa yang sedang terjadi? Tengah malam suara mesin nyala dan kapal sedang manuver. Saat itu aku langsung melihat peta yang ada di kabinku dan GPS perjalanan kami tepatnya berada di mana. Kami sudah memasuki perairan Italia malam itu. Karena kapal kami sedang manuver tengah malam di tengah laut Italia, yang mana kita masih di tengah laut saat itu, aku langsung menelpon temanku yang sedang on duty, shift malam. What's going on? Apa yang terjadi? Kenapa kita lagi manuver dan suaranya berisik sekali? Dia bilang bahwa kita menemukan refugee. Kita menemukan 200 orang yang sedang terdampar di tengah laut. Dan 200 orang tersebut sedang terombang-ambing meminta bantuan untuk masuk ke kapal pesiar. habis ini aku mau ngajakin teman untuk keluar ya. Coba kita keluar.
Hi, how are you? Good, how are you? Some refugees out there, but we are still not sure. Yeah, let's just wait for a minute. Say that again? Yeah. But I mean, we couldn't approach them also. We are still going to be like that. We're still gonna come tomorrow on time though. Don't worry. Yeah, same arrival time. 200 orang dan mereka menggunakan 2 kapal kayu. Di dalam ada anak-anak, di dalam ada orang dewasa, ada juga yang sudah tua. Dan awalnya kita masih belum tahu apakah mereka pengungsi. Mereka meminta pertolongan kami untuk masuk ke dalam kapal pesiar. Namun kapten tidak bisa mengambil decision saat itu. Bisa saja mereka adalah teroris yang berkedok untuk masuk ke dalam kapal pesiar, kemudian meneror kami tengah malam tersebut. Who knows, zaman sekarang ada banyak sekali modus penipuan. Kami tidak mengenal mereka dan mereka tidak punya alat komunikasi sama sekali. Kapal kami mencoba untuk menjauh dari mereka dan menurunkan skoci kapal kami rescue boat untuk mendekati mereka dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Tragedi atau kejadian ini sama persis dengan videoku yang viral 1 tahun yang lalu, yang mana kami menemukan 31 orang di tengah laut sedang terombang-ambing juga. Mereka sudah terombang-ambing selama 3 hari tanpa makan, tanpa minum, tanpa obat, tanpa perahu yang proper, yang artinya mereka cuma menggunakan perahu tanpa atap. Dan sudah 3 hari di sana. Apabila panas ya kepanasan, apabila hujan ya kehujanan. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is the captain speaking from the bridge again. Another update. Raft with the people in need. Hai teman-teman semuanya, Vincent Hulu di sini dan salam satu jangkar. Pada video kali ini saya mau menjelaskan sedikit atau lebih banyak tentang kejadian beberapa hari yang lalu ketika kami menyelamatkan 31 orang yang terlontang-lanting di tengah laut, di antah berantah, yang hanya menunggu bantuan datang. Dan mereka sudah berada 2 hari di tengah laut dan tidak menemukan bala bantuan sama sekali. 31 orang tersebut sudah kami selamatkan karena memang kala itu ada nenek-nenek yang sudah mau meninggal dan benar-benar butuh pertolongan. Videonya viral banget saat itu, saya sudah upload, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Nah, beberapa hari yang lalu kami menemukan 200 orang guys, yang ini sudah cukup banyak sekali dan kami menemukan mereka tengah malam dan kami tidak membantu mereka sama sekali. Yang artinya kami tidak berani memasukkan mereka ke dalam kapal pesiar karena saat itu kami berhubungan dengan Coast Guard yang ada di Italia. Dan Coast Guard Italia mengatakan bahwa jangan memasukkan mereka ke dalam kapal pesiar. Ini membuat pertanyaan besar kepada kami, siapakah mereka? Dan mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Mereka memilih untuk menutup mulut, tidak mau memberitahukan kenapa mereka berada di tengah laut. Dan tengah malam itu juga, Coast Guard Italia langsung meluncurkan armadanya pergi ke titik koordinat di mana kami berada saat itu. Kami harus mencoba menjauh dari mereka.
tapi tetap memantau mereka menggunakan senter halogen yang besar sekali yang ada di atas bridge. Singkat cerita, Coast Guard dan Angkatan Laut Italia datang dan langsung menginterogasi mereka. Yang mana kami tadi sudah menyiapkan semuanya bekal guys. Makanan sudah disiapkan, tempat tidur yang layak, blanket, bahasa Indonesianya selimut, obat-obatan, para medical team, nurse, perawat, dokter, semuanya sudah siap siaga untuk membantu mereka. Namun karena kami mendapatkan mandat dari Coast Guard dan Angkatan Laut Italia untuk tidak memasukkan mereka ke dalam kapal pesiar, maka kami harus mengikutinya. Dan mereka memberitahu kami bahwa 200 orang tersebut adalah pengungsi ilegal, refugee yang akan memasuki wilayah Italia melalui jalur laut. Singkat cerita, mereka langsung diinterogasi satu persatu dan dimasukkan ke dalam kapal armada Angkatan Laut. Semuanya masuk ke sana dan sudah menjadi tanggung jawab Angkatan Laut Italia. Namun saat itu kami tetap stay, tetap memantau keadaan di sana. Apabila mereka butuh keadaan emergensi, maka kami siap membantu. Kami berada di titik koordinat tersebut sekitar 4 jam lamanya, yang artinya perjalanan kami pasti terganggu. Kedatangan kami di Sisilia, Italia, besok pagi terpaksa harus di-cancel. Dan kami melanjutkan perjalanan menuju ke Napoli atau Naples, yang ada di wilayah Italia juga, yang artinya kami benar-benar berada di tengah laut dan melanjutkan perjalanan ke port berikutnya atau ke tempat tujuan berikutnya. Jelas, 5.000 tamu yang berada di kapal pesiar komplain. Mereka komplain karena kami tidak jadi pergi ke Sisilia. Mereka sudah bayar mahal-mahal cruise atau pelayaran ini, tetapi ternyata cancel. Walaupun kami sudah berusaha untuk menjelaskan bahwa tadi malam kita sedang berada di perairan selama 4 jam, perjalanan terganggu karena misi kemanusiaan, namun ada beberapa dari mereka yang doesn't understand at all, dan mereka tidak mau menerima alasan apapun itu. Mereka pengen refund, mereka pengen uang mereka dikembalikan beberapa persen. Tapi itu udah biasa guys, we deal with it. Ketika kita mengambil suatu tindakan, pasti ada plus minusnya, pasti ada risiko yang harus we have to face on it. Dari apa yang terjadi kepada kami beberapa hari yang lalu mengenai pengungsi yang ada di Italia, satu pelajaran penting yang saya ambil, yaitu pemerintah Italia langsung mengambil sikap dan tindakan saat itu juga, tanpa mengulur waktu atau membiarkan oknum lain atau lembaga lain ikut campur tangan terhadap tersebut. Mereka langsung mengambil tindakan dan mengambil sikap yang tegas. 200 orang pengungsi tersebut masuk ke dalam armada Angkatan Laut Italia dan selanjutnya sudah menjadi urusan mereka. Entah itu dibawa ke darat, entah itu diapain, saya kurang tahu. Yang jelas kami melanjutkan perjalanan kami menuju Napoli, Italia. Misi kemanusiaan memang harus kita lakukan, tetapi yang terkait dengan hal-hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kedaulatan negara tersebut. Ketika kami bersedia untuk membantu mereka, kami sudah menyiapkan semuanya, makanan, bekal pakaian, obat-obatan. Kami sudah siap untuk menampung mereka ke dalam kapal pesiar, memberikan tempat yang layak. Dan ketika kebijakan pemerintah Italia mengatakan untuk tidak memasukkan mereka ke dalam kapal pesiar, maka kami harus mengikutinya. Di sini saya hanya menceritakan kejadian yang kami alami beberapa hari yang lalu di perairan Italia ketika kami dari Yunani berlayar menuju ke Italia. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positif dari video ini. Apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan, saya benar-benar mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Vincent Hulu dan sampai ketemu di next video selanjutnya. Salam satu jangkar.